Ya, selamat siang saudara semua. Ya, ini adalah bagian ketiga atau bagian terakhir dari pembahasan kita hari ini tentang kata kasus kedua kata sifat dan partisip pasif bentuk pendek. Ya, pada bagian ini kita akan membahas penggunaan kasus kedua eh, di mana pada kata sifat ya dengan kata depan ot. Jadi artinya kata sifat itu atau frase di mana terdapat kata sifat itu didahului atau dia mengikuti kata depan ot ya. Jadi di sini kita lihat pada contoh di sini ya Domik Petra Pierwawa nachoditsa nedaleko ot Petropavlovskoi Krepostchi ya. Di sini kata nedaleko ot atau kata ot diikuti kasus kedua. Karena kata depan ot ini memang mengharuskan kata benda yang ada di belakangnya ataupun kata sifat. Dia harus dibuat dalam kasus kedua. Dan di sini kata Pavlovsky Krepostchi ini adalah kata dari kata sifat dan kata benda kasus pertama, yaitu kasus pertama dari Petropavlovskoy Krepostchi adalah Petropavlovskaya Krepos. Petropavlovskaya Krepos artinya adalah benteng Peter and Paul yang ada di Saint Petersburg. Jadi kita harus mengubah Petropavlovskaya Krepos tadi menjadi Petropavlovskoy Krepostchi kasus kedua. Nah, selain kata depan ot, itu ada beberapa kata depan yang membutuhkan kasus kedua, yaitu ada u, ada okala, ada nedaleko ot, ya, yang sudah kita bahas, sreji, kemudian ada naprotiv, wakruk, wudol, mima, ot, da, is, dan se. Kita lihat di sini contohnya pada kata dengan menggunakan kata depan u ya. U itu artinya di atau di dekat gitu ya. Jadi dom knyigi nachoditsa u stansi metro Nevsky Prospekt ya. Jadi dom knyigi toko buku terletak di dekat metro stasiun metro Nevsky Prospekt ya. Jadi sini U diikuti kasus kedua stansi dari stansia menjadi stansi ya. Kemudian metro dan seterusnya ya. Jadi ini U membutuhkan kasus kedua. Kemudian kata okala ya, kata depan okala di sini contohnya okala artinya di sekitar ya. Pamitnik Yekaterini Второй находится около Alexandrinskого театра. Ya, di sini kata okala diikuti kata Alexandrinskого teatra. Ini merupakan kasus kedua dari Alexandrinsky Theater. Jadi jenis kelaminnya adalah laki-laki. Sementara pada kalimat sebelumnya itu pada kata stansia itu kasus kedua dari stansi itu jenis kelaminnya adalah perempuan stansia. Kemudian katanya dalekoot ya tadi udah ada di contoh pertama. Di sini contoh kalimat di sini adalah nedaleko at Zimnего dворца находится Адмиралтейство. Находится Admiralcheistva ya. Jadi di sini kata ot diikuti kata Zimnего dворца yang ini merupakan kata kasus kedua dari Zimny dvorец ya. Zimny dvorец ya. Zimnего dvorца menjadi dari kata Zimny dvorец artinya istana musim dingin. Jadi tidak jauh dari istana musim dingin terdapat Admiralteistva seperti itu. Admiralteistva ini bangunan yang berkaitan dengan armada laut ya, tentang kelautan di Saint Petersburg.
Kemudian kata depan berikutnya yaitu sreji ya. Sreji artinya di antara ya atau antara ya. Недалеко от Петропавловской крепости среди больших современных домов находится маленький музей Домик Petra Первого. Di sini kata От diikuti kasus kedua yaitu Petropavlovskoy Krepostchi. Ini dari kasus kedua dari Petropavlovskaya Krepes ya. Lalu kemudian kata Sreji ya, di sini kasus kedua, di sini juga ada kasus kedua. Sreji diikuti kasus kedua. Balshich Savremenih Damov. Ini kasus kedua jamak ya, karena Damov untuk auran op itu kasus kedua jamak dari kata dama ya, kedua tunggalnya. Jadi Balshich Savremenih Damov. Jadi dari kata Balshich Savremenye Dama. Jadi artinya rumah-rumah besar yang modern ya. Seperti itu. Selanjutnya di sini kita lihat kata naprotiv ya, kata depan naprotiv. Jadi kata depannya naprotiv artinya dari kata protiv, naprotiv ya, protiv. Naprotiv artinya di depan atau di seberang ya. Jadi di sini kata kalimatnya adalah magazin Dom Knigy naходится напротив Казанского собора. Jadi toko buku Dom Knigy terletak di depan atau di seberang Kazansky Sabor ya, atau katedral Kazan ya. Jadi kata naprotiv diikuti Kazanskaya Sabora ini merupakan kasus dua dari kata Kazansky Sabor. Kemudian vakruk ya, vakruk artinya di sekitar ya. Jadi kalau kata vakruk contohnya di sini adalah Studente обошли вокруг памятники Petru Первому ya. Jadi kata vakruk diikuti kata pamitnika. Jadi vakruk pamitnika ya tadi ya. Studente обошли вокруг памятника Petru Первому ya. Jadi di sini kata pamitnika ini kasus kedua dari pamitnik ya. Pamitnik ini artinya patung atau musei atau apa itu namanya monumen ya, monumen. Jadi karena itu vakruk diikuti kata pamitnik yang sudah dibuat dalam kasus kedua menjadi pamitnika ya. Kemudian kata bedoil. Bedoil itu artinya sepanjang ya. Bedoil ya harus diikuti kasus kedua kata benda. Jadi di sini bedoil darogi ya, dari daroga menjadi darogi. Bedoil darogi rastut krasivie jirevia ya. Artinya sepanjang jalan tumbuh tanaman-tanaman yang indah. Kira-kira itu. Kemudian kata mima ya, mima itu artinya artinya melewati ya, melewati ya. Jadi mima ini kata depan yang jadi satu posisi dia melewati dalam pengertian tidak cross gitu, tapi ada di sampingnya ya. Jadi ada di sampingnya. Posisinya di samping atau di samping dari satu objek itu, di mana subjek atau orang yang melakukan itu melewati ya, bergerak. Makanya dia biasanya digunakan untuk kata kerja gerak ya. Contoh di sini когда мы гуляли в центре Петербурга, мы прошли мимо Казанского собора. Jadi ketika kita berjalan-jalan di pusat kota Saint Petersburg, kita melewati ya. Jadi melewati maka menggunakan mima ya, melewati atau berjalan melewati
Kazanskaya Sabora, melewati Kazansky Sabor atau melewati Katedral Kazan. Ya. Di sini kata mima juga menggunakan kasus kedua. Jadi kalau misalnya kata depannya bukan mima, ya, misalnya v gitu, maka di sini menjadi Kazansky Sabor, kasus keempat. Atau di, ya, misalnya ke Kazansky Sabor atau di kasus keenam. Saya kita beristirahat di Kazansky Sabor menggunakan kasus keenam. Jadi kalau ada kata mima, maka di sini diperlukan bentuk kalimat atau kata bendanya atau kata sifat yang mengikutinya harus dibuat dalam kasus kedua. Kemudian kata ot artinya dari dan do artinya sampai, ya. Di sini juga membutuhkan kasus kedua. Contohnya at Moskve da Peterburga, ya. 650 kilometrov, ya. Jadi ini artinya dari Moskow ke Petersburg 650 km. Ya. Sini karena kata ot, maka Moskwa menjadi Moskwe, kasus keduanya. Do diikuti Peterburg yang sudah dibuat dalam kasus kedua menjadi Peterburga. Seperti itu. Ya, jadi di sini ot maupun da menggunakan kasus kedua. Kemudian is dan se juga sama. Di sini is, kalau ot itu dari, ini is dan se artinya juga sama, dari, ya. Jadi di sini contohnya se juga sama, ya. Contohnya Louis приехал в Россию из Латинской Америки, а Николай с Украины. Ya, dari sini kata is dari is Latinskoj Ameriki, maka ini is diikuti Latinskoj Ameriki, ini kasus kedua dari Latinskaya Amerika, ya. Sementara di sini Nikolai se-Ukraini, ini dari Ukraina, dari Ukraina, karena ada se, awalan se, kata depan se, di sini membutuhkan kasus kedua. Jadi Ukraina harus diubah dalam kasus kedua. Jadi demikian beberapa penggunaan dari kasus kedua dalam berbagai bentuk dengan menggunakan kata depan, di mana kata benda yang diikutinya, kata depan tertentu, tidak semua kata depan, tentu saja kata depan yang sudah saya sebutkan di atas. Ya, demikian video ini. Semoga bisa menambah wawasan dan pengetahuan tentang bahasa Rusia. Dan bila ada pertanyaan-pertanyaan, silakan komen di bawah atau bisa mengirim ke email saya yang ada di sini. Insya Allah nanti akan saya jawab. Demikian, terima kasih telah mampir dan semoga bermanfaat. Sekali lagi, jangan lupa like and subscribe apabila dianggap video-video kami bermanfaat. Terima kasih. Selamat belajar.